Algoritma ini justru jadi kayak mendikte. Banyak buruknya ya? Meresahkan. Chaos banget dong berarti Pak sebenarnya. Kata benda Google itu menjadi kata kerja kan? Tentang AI. Apakah karena dianggap itu fail, nggak pinter-pinter kayaknya dikasih itu terus gimana kurangnya? Dasar itu angka proyeknya apa? MM gitu. Ya. PD. Benar mencari keuntungan. Tidak semua media homeless mengagungkan atau mendewakan algoritma. Ya, kotak surat ini tidak hanya mendewakan yang viral apa sekarang, yang hype apa dan sebagainya, enggak. Bahkan menciptakan tren, tidak hanya follow tren, benar kan? Sudah tak transfer gajimu, kenapa jadi... Ini loh Nya, ya ampun ya. Kenapa sih? Aku gelisah bangetnya sama berita zaman sekarang ya. Kenapa? Bingung banget nih Nya, lihat nih. Ya ampun, klarifikasi sana sini. Loh, ya ampun berita sana sini, simpang siur. Sudah tak cross checknya, malah makin bingungnya. Ya apa Mana ini sih ya? ini lo tagihan pinjolmu iki lho. Aja didodok nong tanya. Oh. Apa? Sing endi? Itu loh Nya, loh. Klarifikasi. Loh, berita sana sini. Cangar wingi ya ampun. Iya sih. Aja melok-melok cangar ngono lho Nya temanku Nya. Iya, tapi memang meresahkan ya kalau kita berselancar di dunia maya. Jadi kayak aku sendiri tuh bingung, ini mana yang fakta, ini yang hanya opini, ini yang hoax, ya ada toh? Ya. Terus kamu mau gimana nih? Diem aja atau kondisi kayak gini kamu diem aja? Ya gimana ya Nya? Sebenarnya aku itu tidak isa diginian. Tidak isa. Iya tidak isa. Kamu cindo ya. Iya. Suka kepleset cangkem aku nih Nya. Nggak bisa. Ya apa kalau misalnya kamu biar lebih fresh itu ya, Mbok ya cari itu surat dari masyarakat, siapa tahu ada keresahan yang sama kayak kamu. Nanti kan pasti kita akan hadirkan pakarnya ya toh. Boleh Nya. Tapi satu hal dulu Nya. Apa tuh? Kamu yang Dolar? Iya dolar. Dipakai Kata Pak nggak? Sawit kan disuruh pakai dolar. Bercanda ya Pak Sawit. Iya Nya. Iya. Terus? Transfer ya. Iya transfer ya Nya. Terus aku tak membudalkan diriku dulu untuk mencari informasi ya. Bentar, tapi dolar saiki piro ya? 17.000 kalau nggak salah. 17.000 mau menyentuh 18.000 ya. Heeh. Mahal, Ya nggak wis, usah, nggak usah. Tak transfer ini aja rupiah. Musik. Hijau mania. Oke sobat kata surat, ya hari ini memang kita hidup di zaman ketika satu orang bisa jadi media ya. Tapi masalah ini apakah semua yang viral itu benar? Menurut Anda gimana? Atau jangan-jangan kita sedang hidup di era di mana algoritma lebih dipercaya daripada jurnalis. Nah kenapa berita hoax lebih cepat menyebar daripada klarifikasi? Kenapa juga media mainstream sekarang ikut main TikTok? Selain TikTok juga ada di Instagram, di Facebook, di X, dan lain sebagainya. Ya, benar kan? Dan apakah AI akan menggantikan wartawan? Wah, Anjas marah? cemoro no. Ya ampun, kita sudah kedatangan narasumber kita di sini luar biasa. Ini kayaknya memang tepat banget saya hadirkan di sini ya, karena beliau ini pasti nulis bukunya udah banyak banget tentang konvergensi. Kenapa harus gini ya? Saya menuding ya Pak, karena emang benar kan? Ini dia. Nah, Dr. Yokana Kristiono ST Medcom banyak sekali PhD. Enggak ada besti. Sun ya Pak, Sun ya. Konvergensi media, transformasi media komunikasi di era digital pada masyarakat berjejaring. Satu lagi Pak, wah ini data nih. Iya. Media data science, integrasi data science dalam manajemen media, teori dan praktik. Buku panduannya Homeless Media. Oh, ya benar ya. Oke, kembali lagi di Kotak Suara Talks Penghubung. Cerita Rakyat. Luar biasa sekali. Berjumpa lagi di episode kesekian bersama saya Septi Diajeng ya pastinya. Dan di sini kita sudah kehadiran tamu yang begitu spesial. Saya mengira beliau ini emang artis yang pada akhirnya menjadi rektor. Beliau mirip banget kalau misalnya kita di era 90-an. Bener ya? Tua ya. Saya yang kelihatan tua ya. Baik. Bapak, Pak Yokana bagaimana kabar?
Sehat, Sehat. alhamdulillah. Kesibukan Pak mengurus mahasiswa zaman now. Banyak pengangguran sih. Serius Pak. Ini Iya, iya, gimana nih siap, kondisi siap. mahasiswa sekarang Pak? Karena kan generasinya sudah masuk Hmm. di Gen Z dan Alpha ya. Alfa masuk, udah Betul. masuk. Tapi kan pengalaman Bapak mengajar sudah dari baby boom. Enggak. Dari mana Pak? Milenial ya? Aku Gen X, Mbak. Oh, Gen X, baik. Lebih boomer Bagaimana tua ya. menurut Bapak sendiri bagaimana kondisi pelajar saat ini? Metode belajar berubah. Hmm, Ya, sama dengan transformasi itu sendiri. Di Betul. konvergensi media itu kan mhm, kita bertransformasi. Jadi Mhm. bukan hanya materi, bukan hanya orangnya ya dan sebagainya, tapi caranya juga berubah. mhm. Nah, itu nanti kita banyak cerita ya tentang transformasi media itu sendiri. Termasuk saya sebagai pengajar, ya dosen yang basicnya sebenarnya bukan akademik murni, saya praktisi. Lebih banyak praktisi loh, Lebih Pak, banyak ya? praktisi. Saya Sudah orang berapa lama di jadi dunia praktisi? berawal kerja itu malah di webmaster. Wow. Iya, saya Mhm. webmaster, Mhm. data science, lebih ke kalau sekarang namanya UI UX, ya kan? Mhm. Iya, lebih ngurusin itu. Mhm. Terus Mhm. banyak di Markom, digital Baik, Markom. Baik. Terus di 2008 kayaknya stuck ya. Ya, stuck maksudnya stuck tantangan di dunia praktis. Ya. Itu ternyata nggak bisa kejawab di kepraktisian. Oh. Saya harus belajar. Mungkin sama Oh. seperti Septi yang sekarang lagi belajar. Lagi studi lagi Betul, di 2008. Mhm. Oh, ternyata basic saya yang di technical, Mhm. terus prakteknya memang lebih banyak ke desain sama di teknologi. Yes. Itu ternyata nggak bisa menjawab betul ya apa yang tantangan yang ada di lapangan. Akhirnya harus kembali ke sekolah. Ya, Oke. iya, Mhm. studi di 2008 di UNER di media komunikasi. Mhm. Situ cukup Oke. 3 semester. Mhm. Harusnya ini jadi tantangan tantangan dirimu juga yang lagi studi. Nggak apa-apa Saya ya sudah ini. masuk ke 5 semester. 3 semester. Karena bayar sendiri ya. Dirimu Betul. mungkin dibayarin mungkin ya. Oh, Makanya donatur. baik-baik saja gitu. Pak, info donatur ya. Itu sih. Jadi Oke. akhirnya dari situ saya berkutik bergelut dengan dunia teori. Mhm. Akademik, ini ya belajar lagi, ternyata wah ini nih jawabannya. Ya, Yap, apa yang ada di lapangan, ada di praktek dunia digital istilahnya Mhm, dunia mhm. internet studies ya, lebih banyak ke sana. Ternyata ini nih banyak teori-teori yang sudah dikulik habis di luar, Mhm. terus dikurasi langsung juga di Indonesia, juga Mhm. banyak profesor ataupun dari sekolah di akademian di Indonesia juga sudah banyak menulis dan itu saya adopsi ya di dunia pekerjaan. Keren Betul. banget Bapak. Jadi udah praktisi, tapi karena lebih banyak curious-nya, jadi akhirnya mengemban pendidikan lagi ya. Di Medcom 2012 ya? itu Mhm. baru terjun di dunia akademik Oke. sebagai pendidik. Betul, sampai pada akhirnya ngeluarin buku ini karena sebenarnya menjadi tantangan juga pasti buat Pak Yokana. Iya. Bahwasannya, nih kita mengerti ya, sekarang kayaknya Gen Z, Alpha lahir tuh dengan dimanja teknologi. Kalau Tuh. aku bisa bilang digital native nggak sih Pak? Iya. Maka cara belajarnya juga sudah bukan banyak offline ya? Betul. Mhm. Jadi kalau istilahnya digital native, kalau saya lahir procot digital. Oke. Bahkan mungkin di kandungan aja udah dengerin Udah MP3 ya digital, dulu ya, betul. anak-anak Mhm. Gen Z itu ya, Mhm. anak-anak milenial ya, Mhm. itu. Kebetulan saya Gen X, jadi ada gap ya di antara dengan Gen Z itu sendiri. Ya mungkin Septi yang nih gap milenial ya. Milenial. Nah di tengah-tengah nih ya, Oke. terhimpit ya. Sandwich. Sandwich generasi itu ya. Jadi saya naik urban di situ. Oh. Urban digital. Kebetulan kerjanya memang banyak di internet studies, di dunia digital. Masih keinget tuh bagaimana bermindahin data digital itu pakai flash disk. Oke. Udah hebat banget tuh dikalungin flash disknya. Iya. 128 kilobyte. Bayangkan sekarang udah pakai tera dan sebagainya, cloud. Iya. Bayangkan tuh dikalungin udah bangga tuh. Waduh. Orang-orang programmer, orang-orang Iya, IT, bener-bener. orang desain seperti saya itu udah kalungin tuh Bener. bangga. Transformasi terus ya Pak ya. Saya koji pakai hard disk itu gede itu. Pak, ini kita agak menarik memang. Geng. Karena tadi saya bersama dengan Sudarmas itu, kok kayaknya banyak banget sih sekarang berita-berita yang meresahkan gitu ya. Tapi memang sebelum kita ke sana, ini soal konvergensi sebenarnya ini apa sih? Konvergensi media ini kan masyarakat awam ini kan kayak
Cuma ngomongnya sekarang berita udah ada di media sosial, tapi kan sebenarnya kalau istilah ilmiahnya adalah konvergensi media. Iya, iya, iya. Ya, itu apa sebenarnya tuh? Jadi konvergensi itu lebih bahasa akademis ya, Hmm. akademis yang convert. Jadi convert itu menjadi satu, beragam media yang menjadi satu. Kalau di dunia saya di internet studies dulu, itu memang dulu kan ada text based, Yes. ya. Kalau udah terus ngomongin website, saya mengenal website itu sudah dari tahun 95. Oh. Belajar website itu 95. 95. Sudah website. Oke. Udah lahir kan ya? 91. Ya, udah lahir. 95. Di situ text based ada foto. Disajikan dalam satu medium yaitu website. Oke. Nah, itu sudah mulai konvergensi muncul. Ya, jadi kalau dulu teks aja ya, terus mungkin audio saja, Oke. gambar saja terpisah. Oke. Nah, itu terkonvert atau dijadikan satu platform media, satu platform dalam satu kesatuan disajikan kepada audiens. Oke. Itu sih. Nah, Itu itu ngomongin ngomongnya konvergensi. konvergensi media. Nah, kalau ya sekarang bergeser, konvergensi media itu sendiri merupakan transformasi media itu sendiri. Yes. Ya, jadi media-media tadi sudah bertransformasi ke digital. Nah, itu konvergensinya sudah berubah arah istilahnya. Oke. Seperti itu aja. Oke. Ini kalau misalnya dalam dunia media komunikasi itu, dari komunikasi ada teorinya pasti kan komunikasi interpersonal, ya kan gitu-gitu ya Pak ya, interpersonal. Kalau dulu, kalau bales saya posting sesuatu, kalau selalu posting sesuatu, dulu saya punya Sudarma. Sudah dapat. Target juga. Kebabas. Oh, iya, karena ini Sudarma. Apa panjangannya? Surat dari Surat. masyarakat. Pinter. Oh. Ini aku soalnya Udah dapat. surat dari masyarakat ini. Coba sih. Bacakan sekalian ya. Boleh. Kak diminum boleh loh Pak? Enggak. Salam kotak surat dari saya Hilmi warga Bandung. Bandung. Halo Mas Hilmi, sarangil. Lanjut. Sekarang saya makin bingung membedakan mana fakta, mana konten demi viral. Influencer lebih dipercaya daripada ahli dan media sosial rasanya lebih suka drama daripada edukasi. Oke. Kita online terus tapi malah makin capek, gampang marah dan susah fokus. Fix kena tipes sampean. Terusnya, saya jadi bertanya, sebenarnya media membantu manusia atau justru memulai mengendalikan manusia? Oh. Sebenarnya media itu membantu manusia atau justru mengendalikan manusia, bantu atau malah justru jadi bumerang gitu kan ya? Dari siapa tadi? Hilmi, Mas Hilmi. Iya, Mas Hilmi, Di Bandung, sarangnya. makasih banyak. Salam dari masyarakat biasa yang lelah dengan hiruk pikuk dunia digital. Modelmu. Sahabat kotak surat dari Bandung, terima kasih sudah Iya. Mas. Cari lagi boleh nggak yang banyak? Oh boleh dong Boleh ya. Gajimu tak tambahin nanti, oke? Iya, UMR 2 titik aja. Iya. Iya. Sarang yuk pokoknya. Sarangil, Bapak sarangil. Kicau. Hijau mania. Anak zaman now gitu banget ya Pak ya. Oke. Iya. Kita memang harus beradaptasi dengan tren juga ya Iya, Pak ya, berhubungannya speechless juga sampai. konvergensi. Oke, yang milenial yang awalnya adalah tabu, jadi kayak ya kita ikut juga deh. Tadi sejenis apa ya itu? Manusia atau ubur-ubur? Itu opini Bapak silakan ya. Kita pasti sudah dalam hati ini Oke. akan punya perspektif sendiri. Baik, Oke. Pak Yokana, silakan boleh menjawab salah satu sahabat kotak surat yang semakin meresahkan katanya media Iya. ini semakin membantu atau mulai Iya. menyetir, meresahkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, media memang sudah berubah ya transformasinya atau konvergensinya. Kalau dulu konvergensi letter lock atau secara teori memang terkonvert ya beragam bentuk media. Tapi sekarang media itu sendiri yang sudah terfragmen tadi itu sebenarnya sudah berubah ya, berubah arah, artinya bukan hanya bentuknya tapi cara penyajiannya juga berubah. Jadi mungkin yang Mas Helmi ya tadi yang dari Bandung. Ya, Benar, Mas Helmi dari Bandung yang berkeluh kesah ya tentang ternyata banyak informasi yang membuat dia resah. Yes. Ya kan? Ada resah, betul memang banyak sekali media-media yang ngomong media terutama media sosial. Ya, media sosial yang
kita nggak tahu nih medianya ini kan perorangan, Yes. ya kan? Kebanyakan perorangan sih ya, Hmm. kebanyakan perorangan atau memang satu lembaga media yang memang contoh kalau di Indonesia ada di dalam naungan Dewan Pers contoh dan sebagainya, Yes, yes. ya dengan ada kaidah-kaidah jurnalistik dan sebagainya. Mm-mm. Nah, yang kebanyakan di media sosial itu kan yang istilahnya kalau ngomong sekarang yang ada homeless media. Iya baru tuh Pak. Nah, Homeless media. ya ngomongnya homeless media ya. Hmm. Jadi ada juga perorangan tapi saya ini homeless media ya, pengangguran, homeless nggak punya rumah dan sebagainya. Jadi buruh sebenarnya ya. Pak, buruh digital ya kita ya. labor ya, digital labor. Digital Nah, tapi labor. yang jadi catatan memang tantangannya adalah sama seperti teknologi itu muncul pertama Mm-mm. di masyarakat. Dia sama-sama tajamnya dalam dua sisi. Mm-mm. Ya kan, pedang itu ya, seperti pedang itu. Jadi artinya dia bisa dibuat untuk kebaikan, Yes. bisa dibalik untuk menjadi keburukan muncul. Betul. Seperti Tapi kayaknya itu. lebih banyak chaosnya nggak sih sekarang? Ya nggak sih, Saudara Mas? Teman-teman yang lain sepakat nggak sih kalau sekarang buka lebih gampang burn out nggak sih kalau pakai sosmed sekarang? Iya, iya kan. Tuh, sepakat semua loh Pak. Iya, Jadi iya. ya dibilang dua Mm-mm. pedang itu, dua sisi itu kayaknya lebih sekarang dampaknya Banyak buruknya lebih, meresahkan. Chaos banget dong berarti Pak sebenarnya. Jadi gini, mungkin ini saya merujuk dari risetnya dari GWI, itu Global Web Index. Yes. Ya, saya basic orang riset soalnya juga. Itu tahun 2025 ngomong bahwa ini perubahan agensi yang mencari informasi itu di media sosial. Mm-mm. 52% tuh. Hmm. Beda dengan mungkin milenial sama Gen X ya. Paling googling ya. Googling. Betul ya, googling. Jadi artinya kata benda Google itu menjadi kata kerja kan, sampai seperti itu ya. Tambah AI. Sekarang AI ya, anak agensi ataupun apa. Ya artinya mereka mencari informasinya tanpa mengetik itu ada di media sosial. Nah, celakanya media sosial itu kan informasinya bejibun tuh. Yes. Nggak ada saringan tuh. Nggak bisa difilter. Apalagi ya oke lah, Komdigi sudah punya aturan, bahkan ada beberapa yang di take down kalau informasinya Spesifikasi umur ya kan informasinya meresahkan dan sebagainya. Tapi itu kan muncul dulu tuh. Muncul dulu, terpapar dulu tuh. Betul. Nah, jadi resah dulu kayak Mas Hilmi. Iya. Iya kan, resah banget. dulu. Meskipun memang ada beberapa yang kita audiens tuh bisa melaporkan, reporting ya, agar itu di down ataupun dihapus ataupun memang benar-benar medianya benar-benar di knockdown kan, istilahnya nggak muncul seperti itu. Itu sih. Jadi artinya ya konsep storytelling yang disukai publik sekarang, ya kan, itu yang dengan kecepatan, ya virality dan sebagainya. Kalau ngomong teorinya, economy of attention, itu yang sekarang menjadi tantangan. Betul. Ini tapi saya ada satu istilah yang unik buat saya, jadi saya pengen angkat di tema ini. Yes. Algoritma ini justru jadi kayak mendikte kita gitu loh Pak, di kehidupan ini. Iya, Bapak iya, sepakat iya. dengan itu nggak sih Pak? Ya sebenarnya tidak, kalau saya sih orang riset kan memang harus netral, harus ya ada di tengah. Sebenarnya tidak semua media homeless ya itu mengagungkan atau mendewakan algoritma. Kotak surat ini yang saya yakin itu tidak hanya mendewakan yang viral apa sekarang, yang hype apa dan sebagainya, enggak. Pasti akan lihat bahkan menciptakan tren mungkin. Tidak hanya follow tren, bener kan? Ya seperti itu. Itu yang saya pikir homeless media tidak semuanya benar-benar mendewakan dari algoritma. Oke. Jadi kalau memang algoritma itu menjadi sesuatu yang utama, ya itu yang jadi celaka. Ya celaka. Jadi akhirnya ya hanya mungkin clickbait, ya isu bait dan sebagainya yang dimunculkan. Oke. Saya pikir media ini enggak lah. Oke, Seperti itu. saya mau kasih quick question ke Pak Yohana. Iya, Jawab kuis ya. dengan cepat ya. Kuis ya. AI, kita bicara AI. Oke. Iya. Penyelamat atau ancaman? Penyelamat. How? Iya. Jadi gini, ya. Saya termasuk pengguna AI yang aktif, ya kan? Ya, tapi memang tantangannya adalah bagaimana kita sebagai individu yang memiliki akal sehat, ya, punya nilai sendiri, itu tidak serta-merta outsourcing brain kita kepada AI. Paham ya? Artinya nggak dikit-dikit nanyanya ke AI. Oh. Oke, jadi atau
ya oke, dikit-dikit menanyakan AI it's okay, tapi dikit-dikit semua apa yang diciptakan ya oleh AI itu kita percaya serta-merta. Oke. Manusia punya nilai, saya yakin teman-teman apalagi yang katanya periset-periset yang selalu saya challenge ya, saya tantang datanya adalah mereka selalu menyalahkan atau mendiskreditkan Gen Z. Ya kan, bahwa Gen Z itu adalah strawberry ke apa semua ya. Enggak. Jadi beberapa riset yang muncul dan saya juga melakukan bahwa mereka malah paling bisa memilah informasi itu. Oh iya? Iya, malah yang jadi tantangannya, yang jadi permasalahan baby boomer sama Gen X seperti saya ini yang ini kan barang baru nih. Kita kan urban digital nih. Nah, belajar tertatih-tatih ya, serta-merta semua muncul di situ dengan nanya sedikit dengan chatnya, belajar prompting ya. Prompting banyak diambil ya, banyak dijual juga e-booknya dan sebagainya. Terus serta-merta itu diaminin benar. Yes. Terjadi kan yang barusan viral nih, peneliti yang hanya dana hibah untuk visa travel dan sebagainya. Di Denmark ya? Betul, Tapi hanya itu dari AI. semua risetnya AI. Ya itu. Seperti itu. Nah, itu ya itu yang menjadi bagi saya tantangan sih, bukan kejahatan atau kerugian yang dimunculkan sama teknologi. Jangan salahkan teknologinya. Tapi ancaman juga di dunia pendidikan nggak sih AI itu menurut Pak Yo? Ini kayaknya mahasiswanya ngerjainnya pas tugas saya pakai AI. Iya. Tapi pasti punya karakteristik ya Pak ya? Ya, AI punya. dan human itu lebih humanis? Pasti. Jadi kalau di AI itu punya rasa. Waduh, punya feel. Nah, makanya orang yang bisa membedakan rasa itu biasanya suka baca. Okay. Jadi artinya ya kita semua yang itu buku dan sebagainya itu dibaca sering, terus apalagi baca-baca pujangga, baca-baca puisi dan sebagainya, akhirnya di AI itu muncul kok. Jadi makanya kalau saya itu kan model baca saya itu kan sudah scanning ya. Bukan scamming ya. Scanning. Jadi bisa cepat. Ya, gitu bisa cepat dan langsung tahu. Oh, ini produksi AI. Terus bahkan muncul sekarang itu AI jargon. AI jargon. Iya, AI jargon itu gini. Ada satu diksi yang sebenarnya sederhana. Iya. Sederhana itu sebenarnya bisa disederhanakan dan mudah dimengerti oleh publik atau audiens, tapi jadinya dihebohkan. Jadi muncul, makanya ngomongnya AI jargon, di-generate. Iya, di-generate. Jadi bahasanya yang mungkin terlalu akademis, ya, istilah-istilah diksi-diksinya yang tidak umum. Iya, contoh ini, kemarin aku ngobrol tentang brain outsourcing kemarin itu kan ngomong itu. Loh, ini kan AI jargon gitu. Artinya sebenarnya kita menyerahkan semua nilai yang kita punya, yang kita pikir, kognitif istilahnya, itu ke AI. Suruh si AI untuk mikir. Gitu. Padahal promnya dari kita. Saya ini kayak mirip AI deh, Pak. Apa? Saya ini kayaknya mirip AI. Karena punya rasa saya. Iya. Tapi kok IQ saya nggak sebaik AI. Itu kelemahannya. Iya, berarti emang menarik banget nih kalau saya dulu konvergensi teknologi, transformasi teknologi, sekarang transformasi AI loh. Sudah sampai di fase itu, gitu ya. Kalau AI itu bisa bikin berita dalam 5 detik. Kita ngomong ke sisi jurnalis boleh nggak Pak? Karena boleh. Boleh. Di kampusnya Bapak kan ada jurnalis broadcast VR ya Pak ya. Satu yang menonjol dari boleh sebut brand Istikosa AWS Surabaya. Wartawan jebolan sana kan gitu ya Pak. Kita ngomong itu ya. Sekarang jurnalis juga pakai AI. 5 detik ya udah jadi. Abis itu dimunculkan di portal media. Bahaya nggak? Jadi gini, kita nggak ngomong teknologi AI-nya ya. Kita manusianya yang menggerakkan AI itu. Jadi artinya wartawan yang jadi sorotan aja. Jadi saya ngajar di Istikosa AWS ada mata kuliah namanya jurnalisme data dan investigasi. Based on datanya itu harus generate dari AI dan big data. Dan itu dibuat sebagai data dasar yang diterjemahkan dalam sebuah narasi-narasi produk-produk jurnalistik. Iya. Pakai AI nggak? Boleh. Tapi masing-masing wartawan punya rasa ya dalam menulis.
Ya, Septi kan pernah pernah bekerja di dunia jurnalistik juga kan, sampai Yes. sekarang nggak ya? Saya jurnalis loh Lah pasti. ya makanya Host jurnalis kan. Oke. host jurnalis. Iya, iya. Nah, Hmm. itu makanya sekarang itu yang jadi yang kalau memang tantangannya adalah audiens itu tidak kadang seringkali itu karena baca informasinya di media sosial, kecepatan nomor satu, ya kan? Makanya biasanya yang paling dibaca paling utama adalah judulnya saja, ya. Bahkan Apa tuh clickbait ya Pak ya? clickbait. Iya, iya, clickbait, ya. Clickbait. Jadi Terus kalau bisa dikasih pengertian clickbait itu apa Pak? clickbait itu jadi judul yang sebenarnya isinya tidak sesuai dengan isi judulnya tidak sesuai dengan isi. Oh, memang tapi tidak sesuai. Iya, biasanya tidak sesuai. Oh, tapi buat hanya menarik untuk minat. meningkatkan virality, Oh, meningkatkan atensi. menarik ya Pak. Sering itu banyak sekali, ya. Atau dia sekarang musimnya clipper ya dan sebagainya. Jadi Berarti ada sekali klik dapatkan viewers to traffic. Oh, clipper itu Oh, potongan. potongan-potongan gitu, Oh. potongan-potongan dari podcast ya dan sebagainya. Podcast. Dipotong-potong kayak gini, dipotong-potong nih. Ya. Tolong bagian Nggak mungkin Pak aku. Yu aja yang dipotong Karena ya. yang secara visual kan bagus ini nih ya. Bagus Septi nih ya visualnya ya. Saya ini gitu. selalu kalau kayak saya viral pasti dibilang Natalie Hoser ya gitu. Tapi yang diambil adalah diksi-diksi yang pendek. Ya, diksi-diksi pendek. Jadi tapi itu benar. Jadi clickbait tidak harus buruk loh ya. Clickbait tidak harus buruk, tidak harus meresahkan juga enggak, tapi juga bisa bagus. Oke. Tapi tujuannya apa dulu nih? Iya. Gitu. Tapi Pak Yo, itu kayaknya mungkin ya pada akhirnya semua tuh bisa jadi jurnalis gitu. Karena bantuan AI ya. Iya. Iya nggak sih Pak? Jadi kalau kerja wartawan gimana nih? merujuk 5-10 tahun ke belakang ya, kita banyak bukan diresahkan sih, banyak muncul tentang citizen journalism. Betul, citizen Ya kan? journalist. Jadi ini yang muncul nih. Jadi semua warga akhirnya seakan-akan memiliki hak untuk memberitakan. Nah, ini bedanya informasi dengan berita. Tahu nggak bedanya? Enggak. Informasi dan berita itu juga informasi. Nggak tahu Pak, gimana Pak? Sulit. Kayaknya harus 3 SKS lagi ya. Waduh. Pokoknya to educate lah. Iya. Informasi. Kalau berita itu fakta. Oh, harus fakta. Tapi Fakta. banyak yang hoax apa? Nah, berarti Setuju bukan nggak sih berita. Berita tuh banyak yang fakta. Nah, bukan berita. Bukan berita berarti kalau yang itu hoax dan Enggak, sebagainya. saya mengkritisi itu Pak karena banyak banget tuh yang portal-portal media yang harus naik tayang tuh tiba-tiba pas dibuka salah dia klarifikasi. Berarti kan hoax juga. Iya, yang pertama berarti kan yaitu berarti itu memang bukan berita. Itu Artinya bukan berita. bukan produk Jadi bisa jurnalistik. diklaim portal media itu Bisa. bukan sebuah media ya. Bisa. Bukan Beda kan? karena Beda. mau Kalau cari informasi kan cuan. itu ada info, benar-benar info. Bisa itu hiburan, ya dan sebagainya, itu aja sih. Kalau berita memang benar-benar kan fakta ya dengan kaidah jurnalistiknya 5W1H dan sebagainya. Dan sekarang kalau di media sosial ya dari 5 tadi cuma 3 atau 2 saja selesai. Iya kan? Udah dan dianggap itu sudah memenuhi. Dianggap sudah memenuhi. Nah, Pak, ini yang topiknya penurunan. agak berat, saya langsung keringetan. Jadi sebenarnya memenuhi kebutuhan audiens. Ya, ini katanya ya. Ya, tapi apakah yang jadi kritisi saya ini sebagai akademisi boleh ya saya. Jadi artinya dengan kata dari media itu ngomong itu kan audiens yang minta dan sebagainya, kecepatan dan sebagainya. Enggak. Itu maksudnya di media ini menjadi pembodohan audiens. Artinya sebenarnya mereka karena dijejali dengan informasi-informasi yang tidak utuh. Dan tidak bisa difilter. Yes. Sepertinya platform itu memang benar-benar mencari keuntungan. Dia tidak mau mendidik tapi benar-benar atas nama cuan. Oke, Pak Yo, kita balik lagi. Bukan balik, biasanya bergeser aja. Masih ngomongin media sosial. Oke, nih. Kalau dari jurnalis itu adalah tugas pokok kewajibannya mereka tuh harus menjunjung tinggi nilai demokrasi, ya kan? Waduh, ini kepake nih Pak S1 ya diajar Pak Yo ya kayaknya. Pilar keempat, demokrasi. Waduh, tapi kan jurnalis juga mulai banyak ya sebenarnya di media sosial. Ini tapi kehadiran media sosial makin chaos dan meresahkan. Kira-kira menurut Pak Yo, demokratis atau justru bahaya? Kalau bahaya kita boleh demo Pak biar nggak ada problem. Enggak sih, kalau saya sih lebih tepat, contoh di homeless media itu lebih tepat sebagai kontrol sosial. Artinya
Ini contoh ya, isu di Mei ini juga ya, baru 2 minggu yang lalu ya, Apa tuh yang Pak, isu apa? yang homeless media, ada Homeless beberapa media. homeless media yang diklaim menjadi rekan, misalnya mitra Rekan. dari, boleh nggak istilahnya nih, bakom gitu ya, ngomong bakom gitu ya, itu kan mengklaim mereka sudah berjejaring atau bersinergi dengan pemerintah. Padahal harusnya di media homeless media ini kan Heeh. sebagai kontrol sosial yang tidak boleh dikontrol oleh pemerintah sendiri. Karena kontrol sosial istilahnya. Jadi apa yang dilakukan pemerintah ini juga harus ada yang mengontrol, bukan sebagai lawan tapi sebagai benar-benar opposite ini. Bukan lawan ya, opposite. Memang berseberangan, jadi untuk saling kontrol. Ya, sebagai cermin istilahnya. Oh, kurang bagus nih, kurang cantik nih, kurang ya gitu-gitu sih. Makanya saya lebih sepakat sih teman-teman ini adalah sebagai fungsinya bukan untuk alat demokrasi, tapi fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Itu sih. Karena Pak Yo lama di praktisi dan juga akademisi, boleh dong Pak kritisinya, kira-kira regulasi apa nih Pak biar ada filternya gitu. Iya, Saya iya. sendiri juga jengah sih Pak, karena turut meresahkan Betul. generasi selanjutnya. Gitu. Jadi gini, pemerintah memang harus hadir, ya, bersinergi dengan lembaga-lembaga yang memang mungkin LSM ataupun lembaga-lembaga yang non-profit, ya, termasuk juga media itu sendiri. Kan kita tahu ya, sering didengar tuh ada pentahelix, ya. Jadi ada 5 medium misalnya, 5 medium, 5 universe misalnya yang bisa iya kan? Bapak ada pemerintah, ya. Bukan universe-nya ya. Metaverse ya. Okay. Metaverse. Jadi ada pemerintah, ada LSM NGO, ya kan? Ada akademik, ada media massa itu sendiri, ada dunia usaha, dunia industri. Ya. Ini harusnya bersinergi aja. Ya. Tidak harus 5-5-nya, bersinergi 2 atau 3 untuk penguatan ya dalam kontrol sosial yang terutama di media sosial ini sendiri. Ya, sebenarnya yang jadi masalah di media homeless ya, Nyun Sewu ini, saya ngomong, jadi homeless media itu sebenarnya sangat rentan. Ini yang jadi tantangan. Rentannya apa? Karena dia tidak ada home atau tidak ada bahkan website ya istilahnya. Itu kan kalau udah ada website berarti bukan homeless media. Oke. Jadi homeless media murni di media sosial. Murni di media sosial. Murni ada di media sosial. Titipnya di sana. Makanya ngomongnya homeless. Dia nggak punya rumah. Platformnya hanya media sosial. Media sosial. Tidak di website. Tidak di website. Ya, celakanya berarti semua aset digitalnya ada di media sosial. Nah, tantangannya ini yang menjadi harusnya regulasinya bukan hanya pemerintah ke audiens, tapi mungkin homelessnya ini ya. Saya ngomong. Tantangannya adalah bagaimana mereka homeless media ini punya kuasa di asetnya itu sendiri. Bagaimana kalau tiba-tiba di-ban? Ya. Ada yang melaporkan report dan sebagainya, homeless media udah gede, banyak yang terjadi, udah gede, tiba-tiba di-ban, di-drop, hilang. Asetnya kemana tuh? Ya mungkin ini regulasi-regulasi seperti itu yang mungkin Komdiji, ya ini sebagai lembaga pemerintahan, media itu sendiri bersinergi dengan baik ya, harmonis, ya mesra lah harusnya, mesra agar ya selain homeless media ini juga punya kontrol dengan aset digitalnya sendiri. Ini ada di bab berapa nih Pak homeless media? Belum ketulis kayaknya. Tapi bahas algoritma nggak sih Pak? Ada. Karena gini, ini tuh sekarang algoritmanya tuh merasakannya gini loh sebenarnya. Apa yang viral itu yang pada akhirnya banyak tayang. Dan kayaknya emosional orang, logika orang akhirnya dimainkan oleh algoritma. Ya kan menurut Bapak. Media mainstream versus algoritma. Iya. Gimana dong? Tanggapannya dong Pak? Iya. Jadi gini. Ya kembali lagi ke publik ya, masyarakat Indonesia yang memang maaf ini ya data dari riset luar, sebenarnya masyarakat Indonesia tahun 2022-2023 masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling tidak sopan di dunia media sosial. Serius. Ada datanya Pak? Ada. Serem banget. Sering ngomong apaan emangnya kalau nggak sopan? Kicau. Bukan ya? Wow, itu kan baru. Itu contoh. Paling tidak sopan adalah bahasa yang digunakan. Ya, cara penyampaian dan sebagainya. Terus paling parah itu sebenarnya laporan dari pemilik
media sosial, Iya. akun-akun Heeh, yang verified ya, verified yang bukan bayar, verified benar-benar verified, ya, Verified. ya public figure dan sebagainya, itu dihujani dengan komentar-komentar dari netizen Indonesia. Iya, 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 betul. itu. Jadi dan itu menurut surveinya, menurut riset, ini risetnya benar-benar riset, itu memang masyarakat Indonesia itu masyarakat yang paling tidak sopan di dunia di media sosial. Ini kayak contohnya tadi ini, Sudarmas kan? Menyonyanya gitu nggak? Sopan. Enggak, dia narasi. Teks-teks base-nya atau meme dan sebagainya, mungkin budaya visualnya juga kurang. Itu saya ngomong sih karena literasi sih. Ngomong literasi nih Iya, Pak. Ini karena sebenarnya literasi. Indonesia ini karena memang kurang literasi media aja nggak sih nih? Enggak, saya ngomong bukan kurang tapi tidak rata. Oh tidak rata, pemerataan Yes. berarti. Ya, jadi artinya ya saya sejak tahun 2020 sejak Covid itu kan ikut terlibat di proyek besarnya Kominfo, dulu Kominfo ya sekarang Komdij tentang Dibagi-bagi dong kita. literasi digital 2000 berapa Pak? 2020. Oh saya juga dapat sih itu Mas. Ya kan. Jadi sebagai ya ikut terlibat di Lidik ya namanya. Iya literasi Iya. digital. Kalau tahun 2025-26 ini kan jadinya cerdik. Pak Menterinya kan dulu ya, yang Iya, zamannya Menteri dulu kan, bukan yang sekarang. Iya, Iya, zaman betul. menteri. Jadi literasi digital sebenarnya itu untuk membangun kompetensi. Itu Saya lebih ngefek ke ya Pak ya? kompetensi. Itu ngefek ya? Lumayan. Tapi kayaknya evaluasinya yang kurang dapat ya. Kurang Emang dapat harusnya itu. seperti apa evaluasinya? Enggak, maksudnya gini. Hasil kan kalau ngomong riset ya, Ya, ada pra, ada pasca. pasca. Pranya itu kan nilai literasinya 8 nih. Ya, targetnya 20 nih. Ya, contoh nih. Oke, di riset nggak hasilnya? Oke. Nah, terus setelah di riset, programnya apa nih? Ya, sudah dilakukan nggak? Nah, maaf, ini harus ngomong kritis ya. Banyak sekali, ini banyak bukan hanya di Komdij sih, banyak di lembaga-lembaga pemerintahan ataupun di lembaga swasta, memang akhirnya bocor tuh program proyeknya. Ini kritis sih ya, saya ada di situ soalnya. Bocor itu artinya proyeknya, proyek-proyek pelatihan literasinya dan sebagainya, itu seakan-akan mengagungkan angka, quantity, bukan quality. Paham ya maksudnya? Jumlah peserta literasi 20.000 total. Tapi nggak dihitung betul peningkatannya seperti apa. Saya justru penasaran itu angka proyeknya berapa? Ya Oh, udah jadi 5 saya MM-an itu, ya. TD kayaknya Pak. Itu yang jadi harusnya bukan hanya mengagungkan data kuantiti, harusnya kualitinya seperti apa. Di satu titik yang diangkat terus literasinya, apakah itu memang sudah benar-benar naik, baru pindah. Failed dong menurut Pak Yo. Tidak optimal. Kalau mau bikin project lagi nih kira-kira nih, ya kan pasti akan ditayangkan di Enggak, YouTube. proyeknya sekarang bukan itu sekarang. Iya Lebih Pak Yo, nih gizi. kira-kira kasih Gizi. agenda apa nih buat pemerintah nih? Nggak tahu ya. Jadi kalau saya ini apakah karena dianggap itu fail, nggak pinter-pinter kayaknya dikasih itu terus gizinya kurang ya. Jadi itu harus seimbang ya. Agak ke tepi-tepi jurang nggak apa-apa ya. Harus seimbang ya. Harus seimbang Pak. Ini pokoknya gizi. Mungkin loh ya, mungkin. Gizi terus literasi media. Iya. Aduh, menarik Tapi itu banget. benar juga bisa jadi. Bisa jadi. Kan karena tidak merata itu sih. Oke. Duh, menarik banget Pak Yo. Ini kalau dibahas kayaknya tidak akan selesai satu hari. Ya, pokoknya terima kasih banyak sekali lagi atas, ya kurang lebih kita habis 35 menit nih obrolan kita ya. Moga-moga next time Pak Yo bisa kami undang lagi dengan apa ya istilahnya saran-saran. Tapi nggak apa-apa deh kasih saran sekali lagi mungkin ke pengguna media sosial saat ini ya untuk bisa lebih bijak lagi untuk berselancar dan mungkin terkait algoritma dari platform media sosial kiranya harus seperti apa menyikapinya dengan bijak. Jadi mungkin saya sepakat ya, sudah setuju dengan apa yang diprogramkan, lebih banyak memang saya di Komdij, itu sekarang programnya adalah cerdik tadi, cerdas digital, jadi bukan hanya meningkatkan literasi, tapi harus cerdas. Dari sini, ngomongin tentang cerdas digital artinya masyarakat punya kuasa dengan teknologi itu sendiri, punya kuasa dengan informasi yang menjadi asupannya, jadi mana yang benar, mana yang tidak, ataupun yang bahkan benar tapi sebenarnya bukan porsinya dia atau tidak perlu untuk dia dan sebagainya, itu dipilah.
bisa benar-benar dipilah. Banyak sih platform-platform bisa memilah apakah ini hoax atau ini informasi yang belum tepat atau hanya clickbait dan sebagainya. Seperti itu. Seperti itu. Sedikit ajakan dari Pak Yokana selaku ahli atau pakar media, Pemerhati aja. pemerhati, sangat Benar-benar perhatian. diartiin aja ya. Pemerhati dan perhatian ya. Baik, hari ini kita belajar bahwa konvergensi media bukan cuma soal canggih ya, tapi juga soal bagaimana cara manusia berpikir, percaya berubah dan dengan perubahan dengan sangat cepat begitu. Nah, di tengah banjir informasi, viralitas dan algoritma, mungkin bukan sekedar menjadi orang yang cepat menerima informasi, tetapi juga harus sekali lagi kritis, tenang, dan tidak kehilangan akal sehat digitalnya. Terima kasih sekali lagi Pak Yo, kita Ya, undang di lain siap. kesempatan ya. Jangan bosan pokoknya. Dan teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang benar itu adalah fakta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Kita minum dulu boleh, Pak? Aduh, aduh. Mm-mm.